cerita saya. Nama saya Gadis. Saya punya Apa sih, Pak? 안녕하세요. 괜찮아. 아빠 sunyo. Hamida. Apa? Saya mau ngajak gadis keluar jalan-jalan dan kita akan bersenang-senang. Apa? Aduh. Bolehkah apa? Apa? Kincana. Pasti suka. Apa? Suka. Sunyo. Bubu. Ini palsu. Apa? Saya tidak bisa keluar sama gadis. Apa? Gadis. Apa? Tuh, Bapak. Dilihat dulu, Bapak. Jangan langsung diterima gitu. I'm coming. Daddy and girls. I'm from America. Wow. My motorcycle. Big and oversize. Dad, saya izinkan keluar bersama gadis. Oh ya. Saya punya sesuatu dari from America, Dad. Spesial for Dad. Yes. Dad is good and quality number one. Test Dad, please. Ini bukan cukai rokok. Ini cukai sayur apel. Daddy, ini, waduh, saya tidak bisa keluar sama gadis, Dad. No way. Kan kemarin mama aku, berarti saya nggak boleh. Boleh ya? Sudah, saya buang ini semua. Permisi, Bapak, gadis. Begini, saya punya tujuan dan saya nyatakan bahwa saya ada hubungan serius. Gadis. Ya, mohon bisa menerima bingkisan ya. Untuk memperlancar daripada apa yang menjadi harapan dan tujuan saya. Lihat. Ini cukai bekas yang ditempel-tempel aja. Loh, Bapak jangan mau loh, Pak. Nah, ini kemakan ini. Marahin Bapak. Mas, Mas. Ajar. Kok hilang, Pak? Mas, woi. Bapak itu loh. Makanya, Pak buat anaknya loh. Sugeng dalu. Bapak kula wonten hajat kalian Dik gadis. Bapak niki sekedhik wonten oleh-oleh. Monggo pramila Bapak saged nampi. Monggo. Niku sae. Niku cocok. Bapak tembakau khas Nusantara. Ini kok nggak ada pita cukainya? Ini polosan. Pripun nih? Ilegal ya, Pak. Mas, ngapunten lho, tak derengi. Wong jenengan iki nggih ganteng. Terus nggih terpelajar. Aning kok kados segawon. Segawon. Nggih, ancen kula niku segawon. Jenengan minggat kemawon. Bosok kula pamit. Oh, gitu kurang mari kok. Si tapak kurang tutuk aku. Belin, Pak. Permisi, Bapak gadis. Saya temannya gadis, Bapak. Boleh duduk. Terima kasih.
mohon maaf, saya datang kemari mau izin kalau ada rencana ngajak keluar. Tadi juga dipesan sama adik gadis oleh-oleh buat Bapak. Monggo. Pak, coba dulu loh Pak, dilihat dulu cocok atau enggak. Gadis jamin cocok. Masang Janim. Ini beres semuanya. Jadi daripada motorbike oversize itu daripada tidak dijalankan, silakan dijalankan. Sesuai. Boleh Pak. Ini baru bener. Cocok ya Pak? Ya. Terima kasih. Hati-hati. Yes. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Sri Widya dalam talk show bersama Bea Cukai Malang. Dan saat ini di studio juga sudah hadir narasumber kita dari Bea Cukai Malang. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Saya sapa dulu beliau-beliau yang cantik pada hari ini ya. Saya ditemani dua wanita hebat yang cantik dari Bea Cukai Malang. Assalamualaikum Ibu Dwi Prasetyorini atau biasa disapa Bu Rini ya Bu ya. Saya panggil beliau Bu Rini ini. Bu Rini ini adalah kasih penyuluhan dan layanan informasi dari Bea Cukai Malang. Sehat ya Bu Rini ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya Bu ya. Senang. Selalu Bisa semangat ketemu nih ya Bu lagi. ya untuk sosialisasi gempur rokok ilegal. Kemudian Bu Rini juga tidak sendiri, beliau ditemani sama Bu Agni atau lebih lengkap Bu Agnita Aditya Wardani. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat ya Bu ya? Tetap semangat ya Bu ya pada Harus hari ini semangat. harus semangat. Nah beliau ini merupakan pemeriksa Bea Cukai ahli pertama di Bea Cukai Malang. Betul. Silakan sebelum kita nanti membahas tentang tema kita pada hari ini yaitu gempur rokok ilegal. Narasumber kita bisa sapa dulu pemirsa yang ada di rumah. Silakan Bu Rini dulu, silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Batu TV. Senang sekali pada hari ini dapat menjadi narasumber di Batu TV terkait dengan tema gempur rokok ilegal. Kami dari Bea Cukai Malang bersama Mbak Sri nanti akan membahas tentang gempur rokok ilegal. Terima kasih Bu Rini. Bu Agni juga nanti akan bahas tentang gempur rokok ilegal ya. Selalu Betul. berdua ya Bu ya ini ya. Semangat dua Sri Kandi kita nih, saya katakan seperti itu. Ya, tema kita yaitu gempur rokok ilegal. Sebelum saya masuk ke pertanyaan tentang apa sih Bea Cukai, meskipun kata itu sudah tidak asing lagi. Nah, saya ingin bahas dulu nih tentang gempur rokok ilegal. Kayaknya semangat untuk menggempur rokok ilegal ini begitu besar ya Bu ya. Setiap waktu ini sepertinya selalu yang namanya rokok ilegal ini digempur habis-habisan. Nah, untuk di wilayah Malang Raya, seperti kita ketahui Bea Cukai Malang ini kan dia membawahi wilayah Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang ya Bu ya. Nah, ini peredaran rokok ilegal di wilayah Malang Raya ini seberapa besar sih Bu sampai harus digempur habis-habisan lah istilahnya? Ya, baik Mbak Sri. Jadi dapat kami sampaikan memang di wilayah pengawasan kami di Malang Raya ya masih terdapat rokok ilegal. Jadi kita nanti harus bersama-sama nanti dengan masyarakat ya turut berpartisipasi untuk menggempur rokok ilegal. Nah, di tahun 2024 ini ya Mbak Sri kami sudah melakukan 124 kali penindakan rokok ilegal. Jumlah yang cukup banyak juga ya dari Januari sampai sekarang di bulan Oktober ini.
Kemudian dari jumlah penindakan ini kami berhasil menyita sebanyak sekitar 17 juta batang rokok ilegal. Jadi cukup banyak, dan kemarin itu sudah dari jumlah penindakan, hasil penindakan itu rokok ilegalnya kami lakukan pemusnahan. Nah, dari jumlah itu kerugian negara ya, karena rokok ilegal tidak membayar cukai dan pajak dalam pajak lainnya, itu kerugiannya sekitar 13 miliar, kerugian yang cukup banyak. Sampai 124 kali penindakan dari Januari sampai dengan sekarang ya, belum akhir tahun bisa dikatakan masih belum akhir tahun. Ya, nah ini seberapa banyak sekali ini persentasenya? Kalau untuk daerah penanganannya ya, hasil penegahan kami itu sebenarnya merata, di Kota Malang pun ada, di Kabupaten Malang dan Kota Batu juga ada, gitu. Jadi memang tren perkembangannya ya, daerah-daerah penindakan kami itu sudah mencakup di 33 kecamatan di kabupaten ya, 3 kecamatan juga di Kota Batu dan 5 kecamatan di Kota Malang. Dan semuanya itu kami berkolaborasi dengan Satpol PP ya, ketiga daerah itu cukup masif dan sering melakukan operasi bersama untuk menyisir daerah-daerah peredaran rokok ilegal tadi. Gitu. Dari 3 wilayah ini tadi, Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang, yang paling banyak ini Kabupaten Malang dengan 33 kecamatan. Betul, nah, peredaran rokok ilegal ini yang paling banyak di wilayah apa sih, Bu? Kabupaten Malang pastinya nih ya? Tidak atau juga, rata? Ya. Tidak juga, tidak selalu ya, karena tidak hanya di kabupaten, tapi juga di kota juga sudah mulai meningkat, ada peningkatan gitu. Di kota pun juga peningkatannya betul, juga udah banyak iya, juga nih ya. Betul sekali. Dan kita kupas tuntas tentang rokok ilegal. Nah, sekarang saya kembali lagi nih ke Bea Cukai. Bu Agni dan juga Bu Rini ini narasumber kita dari Bea Cukai Malang. Seperti yang saya katakan tadi, mungkin sebagian besar sudah banyak yang tahu apa sih Bea Cukai, tapi saya yakin masih ada juga yang masih belum paham Bea Cukai itu apa, kemudian tugas-tugas dari Bea Cukai itu seperti apa. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu secara singkat ya Ibu ya. Silakan Bu Rini. Baik. Jadi kalau Bea Cukai ini tugasnya dari kepabeanan dan juga cukai ya. Kalau dari kepabeanan ini terkait dengan ekspor impor. Kemudian kalau dari cukai ya, pengawasan di sektor cukai dan memungut penerimaan negara di sektor cukai. Nah, Bea Cukai sendiri secara umum tugas fungsinya adalah untuk mendukung industri ya. Mendukung industri, nantinya industri akan berorientasi ekspor ya. Kita mendukung ini di Bea Cukai Malang juga ada klinik ekspor yang mendukung untuk UMKM go ekspor. Kemudian sebagai revenue collector untuk memungut penerimaan negara, kemudian memfasilitasi perdagangan, tentunya ini perdagangan ekspor impor, dan yang keempat adalah sebagai community protector, melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya ya, karena tugas kami kan di bandara, kemudian di pelabuhan yang merupakan pintu masuk ke Indonesia, juga melindungi masyarakat dari barang-barang bahaya itu, kemudian juga barang-barang yang tidak resmi, barang-barang ilegal, seperti itu Mbak Sri. Oke, itu tadi tentang Bea Cukai ya. Nah, Bea Cukai ini kan terdiri dari 2 kata ya Bu ya, bea dan cukai. Kalau cukai itu sendiri Bu, apa artinya untuk cukai itu? Dan yang termasuk barang kena cukai itu barang-barang yang seperti apa saja? Silakan. Jadi Mbak Sri, kalau cukai itu adalah pungutan negara ya, yang dikenakan terhadap apa? Terhadap barang-barang yang mempunyai karakteristik tertentu. Karakteristiknya apa ini? Konsumsinya perlu dikendalikan ya, peredarannya perlu diawasi, kemudian pemakaiannya bisa menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat, karenanya pemakaiannya harus dikenakan pembebanan pungutan negara. Nah, cukai ini sendiri dituangkan dalam Undang-Undang Cukai ya, di Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 ya, di mana
karena cukai itu telah diatur oleh undang-undang, kemudian apa yang kami lakukan di kegiatan gempur rokok ilegal ini itu adalah untuk melaksanakan amanat undang-undang. Begitu Mbak Sri. Nah, yang termasuk barang kena cukai ini apa aja, Ibu? Nah, barang kena cukai ya di Indonesia ini dikenakan terhadap 3 barang. Ya, yang pertama adalah hasil tembakau. Hasil tembakau itu sendiri yang di dalamnya termasuk rokok, vape, ya, sigaret kretek tangan, sigaret kretek mesin, sigaret putih mesin, tis, itu semuanya termasuk hasil tembakau. Selain itu juga dikenakan cukai terhadap etil alkohol, gitu, etil alkohol ya, dan ada juga terhadap barang minuman mengandung etil alkohol atau kita kenal dengan bahasa awamnya adalah minol atau miras, gitu, Mbak. Ya, namun di tahun ini juga gitu sudah ada aturan yang menerapkan bahwa kita akan melakukan ekstensifikasi terhadap barang kena cukai, yaitu untuk barang yang pertama plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan. Oh, itu sudah ada, aturannya sudah ada, dan peraturan pelaksanaannya sedang digodok di pemerintah pusat. Seperti diamanatkan undang-undang tadi ya, bahwa cukai itu dikenakan terhadap barang-barang yang mempunyai efek atau eksternalitas negatif ya, seperti rokok. Nah, kalau plastik itu seperti kita ketahui kan banyak limbah plastik yang ada di lingkungan, dan itu semua memerlukan waktu yang lama dan mahal untuk mengurai ya, sehingga berdampak negatif buat lingkungan, kesuburan tanah dan sebagainya. Untuk minuman berpemanis terdapat peningkatan tren. Mungkin nanti teman-teman dari kesehatan yang akan lebih banyak bisa menggali ya gimana sisi negatifnya. Namun untuk mengendalikan konsumsi terhadap minuman berpemanis ini, maka pemerintah memandang perlu untuk dikenakan cukai terhadap MBDK ini. Begitu Mbak Sri. Itu di tahun 2024 ini ya Bu, untuk plastik dan tadi pemanis ya. Sebelumnya kemungkinan pelaksanaannya di tahun yang akan datang. Gitu. Ya. Ke tema kita pada hari ini yaitu gempur rokok ilegal. Meskipun tadi kita sudah sempat bahas tentang kenapa sih gempur rokok ilegal ini sepertinya harus berantas habis-habisan, sudah dijawab sama Bu Rini dan juga Bu Agni tadi. Tapi mungkin perlu dijelaskan juga Ibu, yang dimaksud dengan rokok ilegal ini rokok yang seperti apa sih? Mungkin masih sebagian kecil orang yang tidak mengerti, dikira semua rokok ini bisa dikonsumsi. Betul, ternyata kan ada yang namanya rokok ilegal dan ada yang rokok legal. Nah, ini rokok ilegal ini yang seperti apa Ibu? Silakan. Ya. Baik, jadi untuk rokok ilegal sendiri ya, mungkin kategorinya atau ciri-cirinya yang pertama adalah rokok tanpa pita cukai ya. Jadi biasanya masyarakat menyebutnya rokok polos tanpa bandrol ya, karena rokok ini kan pada saat pemasarannya itu harus sudah dilekati pita cukai. Nah, yang termasuk rokok ilegal ini yang pertama tadi ya, rokok tanpa pita cukai atau rokok polos. Nah, jadi di kemasannya itu memang tidak ada pita cukainya, padahal harusnya di kemasan itu sudah dilekatkan pita cukainya. Kemudian yang kedua adalah rokok dengan pita cukai palsu. Jadi ada pita cukainya tapi menggunakan pita cukai palsu ya. Mungkin perlu diketahui bahwa pita cukai ini yang dicetak oleh peruri seperti uang kertas kita, Mbak. Jadi yang cetak adalah peruri, kemudian dengan ada tanda-tanda pengaman tertentu, seperti mungkin kalau uang kertas kita kan bisa diterawang, kemudian apa yang dilihat, nah seperti itu. Pita cukai juga bisa seperti itu tuh. Kalau dari mungkin kalau dilihat ini ya, jadi cetakannya jelas, kemudian kertasnya juga menggunakan kertas khusus, juga menggunakan hologram untuk pengamannya. Jadi kita kalau secara jeli ini sebenarnya bisa membedakan ya Bu ya, yang ini asli atau palsu. Ya, pita cukai asli ataupun palsu. Nah, pita cukai palsu ini memang dicetak sendiri ya, mungkin cetakannya juga kurang jelas, kemudian misalnya
gambar atau tanda-tanda yang di pita cukai asli, tidak sesuai dengan yang pita cukai asli. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan pita cukai bekas ya. Jadi kalau pita cukai itu dilekatkan di kemasan rokok, kemasan dibuka harus pita cukainya rusak. Jadi sekali pakai. Nah, ada yang mungkin pita cukainya itu pada waktu membuka dia berusaha agar pita cukainya nggak rusak. Kemudian nanti dengan harapan bisa dilekatkan di rokok yang produksi lainnya gitu ya, rokok lainnya. Nah, itu menggunakan pita cukai bekas juga termasuk rokok ilegal ya. Pita cukai hanya digunakan sekali ya, tidak boleh pita cukai bekas digunakan lagi. Kemudian yang keempat adalah pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Jadi tidak sesuai peruntukannya ini misalnya pita cukai sigaret kretek mesin digunakan di sigaret kretek tangan, itu tidak boleh juga, itu merupakan salah peruntukan karena tarif cukai di sigaret kretek tangan maupun di sigaret kretek mesin itu berbeda, Mbak. Jadi tidak boleh digunakan sigaret kretek tangan digunakan di sigaret kretek mesin. Dia harus sesuai peruntukannya. Kemudian juga tidak sesuai peruntukannya ini pita cukai untuk perusahaan, misalnya perusahaan A itu harus digunakan untuk produksi di perusahaan itu sendiri gitu. Jadi itu Mbak yang termasuk rokok ilegal. Dan kenapa Bu rokok ilegal ini harus digempur habis-habisan? Ya, tiap tahun deh ya, nggak tiap tahun sih, tiap waktu ya, tiap saat ya Bu ya, selalu harus digempur ini. Berarti kan peredarannya sudah semakin banyak dan sudah semakin luas ini. Silakan Bu Agni. Ya, jadi gini Mbak Sri dan pemirsa Batu TV. Jadi kenapa sih Bea Cukai ini giat sekali melaksanakan gempur rokok ilegal? Alasan yang pertama, kenapa rokok ilegal itu harus digempur? Karena tidak ada kontribusi sama sekali bagi penerimaan negara, dan hal ini sangat merugikan negara ya. Seperti kita ketahui, Bea Cukai Malang di tahun 2024 ini diamanahkan untuk mengumpulkan target penerimaan sejumlah 27 triliun. Dari 27 triliun ini di akhir September sudah terrealisasi 73% atau sekitar 20 triliun. Nah, kalau kita tilik dari 1 triliun saja itu bisa membiayai APBN di berbagai sektor atau berbagai bidang ya. Jadi kalau kita bisa lihat data ini Mbak, 1 triliun itu bisa untuk membangun 3.000 meter jembatan ya, untuk bisa membangun jalan 155 km jalan, 6.000 bangunan sekolah, 50 unit rumah sakit, 9.400 pembayaran gaji guru honorer, 2,1 juta dana dosis vaksin. Ya, dan itu baru sebagian kecil saja. Itu untuk 1 triliun saja. Nah, selain itu karena tidak ada kontribusinya bagi penerimaan negara, cukai ilegal ini juga sangat merugikan dan berdampak negatif bagi masyarakat. Ya, diantaranya kalau kita lihat dari sisi kesehatan, ya kadar tar dan nikotinnya ini sama sekali tidak ada izinnya, tidak didaftarkan, tidak melalui uji lab. Jadi berapa besar isi tar dan kadar nikotinnya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan dari sisi keamanan kesehatannya sendiri pun juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sangat berbahaya ya Mbak ya. Lalu dari sisi sosial sendiri, kita tahu cukai dari tahun ke tahun naik. Nah, tujuannya apa? Karena memang untuk konsumsinya, untuk pembatasan. Kalau rokok itu sendiri dijual terlalu murah, nanti konsumennya tidak hanya orang-orang dewasa saja, tapi anak-anak juga bisa mengkonsumsinya dengan mudah dan bisa gampang sekali didapatkan. Nah, ini sangat berbahaya juga bagi perkembangan generasi muda kita ya. Lalu juga dari sisi industri, kita ketahui rokok ilegal sangat marak. Ini bisa jadi dan sangat mungkin mengganggu ya
roda perekonomian dan distribusi dan produksi dari pabrik-pabrik yang legal, pabrik-pabrik yang punya izin ya. Bukan tidak mungkin kalau nanti yang berizin ini produksinya terganggu, pemasarannya terganggu, kemudian ujung-ujungnya nanti bisa gulung tikar, Mbak ya, karena kalah saing dengan harga pasaran rokok ilegal di luaran. Nah, kita kan tentu saja tidak mau. Mungkin di pabrik yang legal tadi bekerja saudara kita, tetangga kita, yang mana nanti bisa terkena dampak PHK kalau pabrik-pabrik yang legal ini nanti gulung tikar karena peredaran rokok ilegal tadi. Nah, tentu sangat banyak ya Mbak ya dampak-dampak negatif. Nah, itulah kenapa ya Bea Cukai dalam hal ini mengajak dukungan semua pihak, ayo sama-sama kita gempur rokok ilegal. Karena apa? Karena sangat banyak sekali kemanfaatannya dari pungutan cukai ini terhadap APBN dan terhadap masyarakat. Nanti juga akan kembali pada masyarakat. Gitu. Ya, terima kasih ya Bu Agni. Sama. Ya, nanti kita lanjutkan lagi. Bu Agni tadi sudah menjelaskan tentang kenapa sih rokok ilegal itu harus digempur, dan nanti setelah jeda pariwara berikut saya juga akan bertanya kepada beliau-beliau ini bagaimana sih cara pemberantasan rokok ilegal yang dilakukan oleh Bea Cukai Malang, karena peredaran rokok ilegal sampai saat ini masih ada, masih marak. Nah, nanti kita tanyakan itu, kita dapatkan jawaban dari beliau setelah jeda pariwara berikut ini. Iki rokok tenanan tak kok? Kok polosan ini? Lah nggih Pak, kampanye kok nggak rokok polosan, orang modal gelas Samsung. Lah yo iku kok iso palsu ini. Lah nggih Pak, ojo ngaku-ngaku Arema, izin aku. Gimana ini warga kok nerima rokok polosan? Anu Pak, Bea Cukai sing asli kok kayak gini loh Pak. Gini Pak, dana bagi hasil cukai hasil tembakau itu digunakan untuk pembangunan daerah, untuk kesejahteraan masyarakat dan bantuan sosial, untuk peningkatan layanan kesehatan, termasuk di bidang penegakan hukum. Panjenengan mau nyaloni wali kota ya kudu paham ini toh Pak. Wis ayas batalnya lo niki. Kalian mau kaya, tapi produksi rokok polosan? Jangan ya jangan. Kalian ingin hemat dengan beli rokok ilegal tanpa pita cukai? Jangan ya jangan. Sampeyan sepi badhe akeh. Tekan dodol dan rokok palsu. Jangan ya jangan. Kalian menemukan rokok ilegal di pasaran? Jangan. Laporkan ke kantor Bea Cukai terdekat atau melalui call center Bravo Bea Cukai 1500225. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam talkshow kita pada hari ini, yaitu Gempur Rokok Ilegal bersama Bea Cukai Malang. Sudah hadir di studio Bu Rini dan juga Bu Agni. Nah, Bu Agni tadi sudah menjelaskan tentang kenapa sih rokok ilegal harus digempur. Karena seperti kita tahu, rokok ilegal ini ternyata benar-benar merugikan masyarakat dan negara. Dampaknya pun nggak tanggung-tanggung ya Bu Agni dan juga Bu Rini. Nah, terkait dengan pemberantasan rokok ilegal ini nih, cara apa aja, langkah apa saja Ibu yang sudah dilakukan oleh Bea Cukai Malang untuk memberantas peredaran rokok ilegal di wilayah Malang Raya ini? Silakan Bu Rini. Ya, baik. Jadi untuk pemberantasan rokok ilegal ini kami bekerja sama dengan Satpol PP ya, kemudian juga dengan instansi lain, APH lain. Jadi pada dasarnya ada dua, dengan secara preventif ya, pencegahan ya, misalnya dengan sosialisasi, dengan talkshow seperti ini ya Mbak ya, kemudian dengan dilakukan penindakan. Untuk kegiatan sosialisasi ini dengan pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau, bekerja sama dengan pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, pemerintah kota ya, dilakukan sosialisasi ke masyarakat. Kemudian sosialisasi ini melalui talkshow, iklan layanan masyarakat, kemudian
lewat media, baik media cetak maupun media online ya. Kemudian yang kedua represif ya, yang kedua ya, jadi dilakukan penindakan. Kami melakukan penindakan rokok ilegal ini berdasarkan informasi dari masyarakat, misalnya ada rokok ilegal, kemudian kami tindak lanjuti, kami lakukan penindakan. Penindakan ini bisa di sarana pengangkut ya, rokok ilegal, misalnya mau diangkut ke mana gitu, kami lakukan penindakan di sarana pengangkut. Kemudian juga banyak juga sekarang ini rokok ilegal dijual secara online ya, jadi kami lakukan penindakan juga di jasa pengiriman. Seperti itu, Mbak Sri. Jadi untuk pemberantasan rokok ilegal ini ternyata dilakukan dengan dua cara, yaitu represif dan preventif. Jadi dua cara itu sudah dilakukan oleh Bea Cukai Malang. Tapi ternyata yang namanya peredaran rokok ilegal ini marak sekali ya Bu ya. Masih ada aja di wilayah Malang Raya ini. Nah, kira-kira apa sih Bu yang menjadi kendala yang membuat rokok ilegal ini sebenarnya sulit sekali untuk diberantas? Apakah ini juga ada kaitannya dengan harga cukai, mungkin kita cukai, atau bagaimana Ibu? Silakan Bu Agni, mungkin silakan. Ya baik, jadi tidak kita pungkiri ya, setiap tahun memang tarif cukai selalu naik ya, dan itu juga dikarenakan pemerintah masih sangat membutuhkan sekali penerimaan dari sektor cukai ini ya. Jadi cukai itu sebagaimana kita ketahui adalah salah satu pemasukan untuk APBN ya, untuk pembangunan negara. Nah, kenaikan cukai ini imbasnya mungkin ke masyarakat, bisa dirasakan harga rokoknya naik. Sementara mungkin ya kalau dilihat dari daya beli masyarakat juga ada di tahap yang masih sama. Nah, karena masyarakat kemudian mencari peralihan untuk bisa tetap mengkonsumsi, mereka mencari harga yang lebih murah. Nah, masyarakat dan Mbak Sri, kalau misalkan ingin mengkonsumsi rokok tapi di harga yang murah, itu sebenarnya di golongan yang lebih rendah itu menjual dengan di harga yang lebih murah daripada itu. Jadi daripada harga di golongan 2 atau 1. Nah, seperti kita ketahui cukai itu ada golongan 1, 2, dan 3 ya. Jadi masyarakat ini sebenarnya tidak perlu untuk lari ke rokok yang ilegal. Ya. Karena gimana pun juga di rokok golongan yang lebih rendah itu harga jualnya lebih rendah. Jadi bisa tetap mengkonsumsi rokok yang legal ya dengan di harga yang lebih murah. Itu mungkin solusinya ya bagi ahli hisap ya, bagi masyarakat di Malang Raya ini ya gitu. Jadi jangan malah lari ke yang ilegal ya, karena kita juga harus menjaga penerimaan negara ya, sebagai warga negara yang baik, sebagai warga negara yang patuh dan taat terhadap hukum ya. Itu bukan solusi yang terbaik kalau misalkan kita lari kemudian mencari rokok yang ilegal gitu, karena gimana pun juga rokok ilegal ini mengandung konsekuensi hukum ya, bukan hanya bagi produsennya, bagi distributornya, tapi juga bagi konsumennya gitu. Jadi kami sudah mensosialisasikan di berbagai event, acara, dan di kesempatan yang baik ini kami juga mengingatkan kembali gitu, jangan sekali-sekali mengkonsumsi rokok yang ilegal karena berlawanan dengan hukum gitu Mbak. Karena seperti kita juga yang harus dipahami oleh masyarakat juga ini tentunya ya, bahwa dana yang masuk dari cukai ini sebenarnya kembalinya ke masyarakat juga. Untuk masyarakat juga ya, seperti yang kita tahu dengan nama DBHC-HT ini ya Bu ya, dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Nah, ini nanti untuk pembangunan Indonesia yang lebih maju dan lebih baik tentunya. Nah, tadi Bu Agni udah menjelaskan sedikit, kemudian ke Bu Rini ini untuk tahun 2024 ini Ibu, peredaran rokok ilegal ini apakah mengalami penurunan atau bagaimana Ibu? Oh ya, kalau dilihat dari hasil penindakan kami, kalau di tahun lalu itu sekitar
20 juta batang. Nah, ini di tahun ini 17 juta batang. Harapannya sih ini Mbak, rokok ilegal itu semakin menurun ya, semakin menurun. Kemudian dari masyarakat beralih membeli rokok legal ya. Memang saya tambahkan juga tadi untuk tantangannya kita memang perlu kesadaran masyarakat, perlu kita bersama-sama ya untuk mengumpul rokok ilegal dari masyarakat ya. Tadi sudah dijelaskan Bu Agnita ya, jadi ini masyarakat turut mendukung kami nanti bersama-sama untuk gempur rokok ilegal. Oke, silakan Bu Agni mungkin juga mau menambahkan Ibu. Begini jadi Mbak, di tahun 2023 yang lalu itu total sampai 1 tahun itu 20 juta batang. Ya. Nah, kami di tahun 2024 ini per September kemarin itu sudah di angka 17 juta batang penindakan kami. Nah, kami terus mengupayakan ya agar penindakan yang masif dilakukan ya, baik secara mandiri Bea Cukai Malang sendiri maupun berkolaborasi dengan teman-teman kami di Satpol PP ya, ketiga daerah, itu kami bisa melampaui di penindakan di tahun yang lalu ya 20 juta batang. Nah, untuk itu Mbak, penindakan-penindakan yang kami lakukan itu tidak hanya kami lakukan secara mandiri ya, tapi kami juga perlu sekali kontribusi dan informasi dari masyarakat ya, karena gimana pun juga untuk aktif juga iya ya. Karena bagaimanapun juga kami ya sangat memerlukan informasi tersebut, dan alhamdulillah ada beberapa lapisan masyarakat juga yang sudah melaporkan kepada kami baik langsung ke kantor maupun melalui saluran pengaduan kami yang nanti mungkin bisa kita infokan ya Mbak ya, bisa kita infokan secara terus menerus agar masyarakat juga merasa aman, karena banyak juga lapisan masyarakat yang merasa terganggu karena di daerahnya ada praktek-praktek peredaran rokok ilegal. Demikian. Jadi masih banyak Mbak, masih banyak kalangan masyarakat yang mendukung kami dan melakukan sumbangan informasi untuk kemudian kami tindak lanjuti. Gitu. Ya, untuk pemirsa yang ada di rumah ya, mungkin Anda melihat atau menyaksikan secara langsung terkait dengan peredaran rokok ilegal. Nah, Anda bisa adukan, ada nomor pengaduan nanti akan ada tertera di layar kaca kami ya, nomor pengaduan informasi barang kena cukai ilegal atau layanan informasi kepabean dan cukai kantor Bea Cukai Malang. Ada nomor kantor dan juga nomor WA. Kemudian ada akun medsos juga ya Bu ya. Jadi silakan Anda bisa mengadukan dengan berbagai pilihan melalui nomor telepon kantor secara langsung atau by WhatsApp juga bisa, atau DM ke IG juga bisa ya Bu ya. Jadi silahkan, nanti insya Allah aduan-aduan yang Anda sampaikan ini akan langsung ditindaklanjuti oleh Bea Cukai Malang ya. Dan juga kami akan menjaga kerahasiaan bagi setiap pelapor. Dia. Kadang kan mau mengadu, takut deh ntar. Jadi akan dijamin aman ini untuk para pengadu ya Bu ya, yang melaporkan, yang memberikan informasi. Oke, nah kembali lagi ke pertanyaan kita yaitu tentang produsen rokok. Ini bagaimana sih Bu agar produsen rokok ini menjadi legal? Jadi nggak ilegal lagi, ini menjadi legal, ini gimana sih Bu caranya Bu? Silakan Ibu. Ya, untuk produsen rokok ini, jadi memang rokok kan barang kena cukai ya, punya aturan sendiri, ada undang-undangnya ya, undang-undang tentang cukai. Jadi untuk memproduksi rokok ini harus mengajukan permohonan izin ya, ini nanti izin yang diberikan nomor pokok pengusaha barang kena cukai NPPBKC. Ini persyaratannya juga mudah, kemudian nanti prosesnya sangat cepat ya. Jadi maksimal 3 hari kerja sejak peninjauan lapangan. Kemudian juga gratis, tidak dipungut biaya. Sama sekali. Ya, jadi kami menghimbau ya untuk produsen ini untuk memproduksi rokok yang legal. Kemudian nanti mengajukan izin terlebih dulu ke Bea Cukai Malang. Nanti kami akan memprosesnya, syarat-syarat lengkap ini
prosesnya sangat cepat Mbak, 3 hari kerja ya, dan yang terpenting ya, yang terpenting adalah gratis. Ya. Oke, itu yang paling penting nih, gratis dan tidak ribet ya dalam Tidak proses ribet sama pengurusannya ini ya. Jadi silahkan ya, mungkin untuk informasi lebih lanjut lagi, seperti saya katakan tadi, Anda bisa menghubungi langsung Bea Cukai Malang dengan nomor telepon yang tertera dan nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Ya, oh ya, ini Mbak, silakan Bu Agni. ada informasi juga ya. Untuk di tahun 2024 ini ada sebanyak 12 pengusaha yang sudah mendaftarkan izinnya. Jadi ada kami menerbitkan 12 pabrik baru ya di tahun 2024 ini. Sementara di tahun sebelumnya di tahun 2023 itu ada 18 pengusaha. Gitu. Nah, ini masih bulan ini ya Bu ya. Mudah-mudahan sampai nanti akhir tahun semakin bertambah lagi nih ya. Trennya sepertinya bertambah karena makin banyak masyarakat yang sadar dan memilih untuk bekerja secara legal. Ya, karena gimana pun juga legal itu ternyata mudah, Mbak. Ya, mudah. Ya, seperti Ibu Rini tadi sampaikan, prosesnya cepat dan tidak dipungut biaya, ya. Dan kemudian kalau masyarakat bekerja secara legal itu akan lebih aman. Betul. Nggak was-was juga ya Bu tidak ya. Was-was, tidak dikejar-kejar. Waduh, antar ini saya disidak nih, di apa nih, ditindak nih ya. Oke. Yang paling penting itu proses pengurusannya untuk menjadi legal itu ternyata gratis ya. Nah, jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Silakan. Oke. Nah, kita lanjut lagi nih. Terkait dengan gempur rokok ilegal bersama Bea Cukai Malang ini tidak lepas dari dana bagi hasil cukai, hasil tembakau ya Ibu. Nah, apa saja Ibu sebenarnya manfaat cukai dan dana bagi hasil cukai, hasil tembakau ini bagi masyarakat, dan bagaimana sih tata cara pengaturan DBHC-HT ini? Silakan Bu Rini, silakan. Ya, baik. Jadi untuk DBHC-HT, dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini dikembalikan ya dari penerimaan cukai secara nasional 3% dikembalikan ke pemerintah daerah, Pemprov, pemerintah daerah ya sebanyak 3%. Kemudian untuk penggunaannya sendiri memang sudah ada PMK-nya, Peraturan Menteri Keuangan ya, yang saat ini yang berlaku PMK 215 ya. Jadi sudah diatur di situ untuk penggunaannya 50% untuk kesejahteraan masyarakat, kemudian 40% untuk kesehatan, bisa untuk pembayaran BPJS dan untuk mendukung bidang kesehatan masyarakat lainnya. Nah, kemudian yang 10% ini baru yang berkaitan dengan bea cukai untuk penegakan hukum. 10% ini kegiatan di bidang penegakan hukum, diantaranya untuk kegiatan sosialisasi, kemudian operasi bersama, pengumpulan informasi, dan juga ada pembinaan industri. Jadi untuk yang DBHC-HT 10% ini yang sudah berjalan saat ini ya, kita mengampu di kegiatan yang 10% penegakan hukum, bekerjasama dengan Kominfo, acara seperti ini, kemudian juga dengan Satpol PP untuk penegakan untuk pemberantasan rokok ilegal, dan juga dengan Disperindak ya untuk pembinaan industri. Ya, silakan mungkin Bu Agni juga mau menambahkan juga, silakan. Jadi untuk dana bagi hasil cukai hasil tembakau ya, yang 3% tadi yang kembali kepada pemerintah daerah dan provinsi itu bisa kami infokan juga untuk Kota Malang di tahun ini mendapatkan DBH senilai 49 miliar ya, Kota Batu 25 miliar sekian, dan Kabupaten Malang 97 miliar sekian. Jadi jumlahnya ya besar sebenarnya. Besar ya, Bu, ya. Iya, karena mengingat tadi yang kami setorkan sendiri ke APBN kan 27 triliun ya. Kalau tahun lalu itu 26 triliun. Oke. Nah, kembali lagi ini Bu tentang peredaran rokok ilegal. Ini ada nggak sih Bu titik rawan wilayah di kabupaten atau di wilayah Malang Raya ini yang marak peredaran rokok ilegalnya? Titik rawan ini di wilayah ini, ada tidak seperti itu Ibu? Silakan. Jadi kami untuk penindakan itu maksudnya tidak mengacu ini titik rawan terus apa ya. Jadi selama ada informasi di daerah tersebut
kami lakukan penindakan. Jadi ya termasuk di Kota Malang, kabupaten, kemudian juga Kota Batu. Jadi semuanya lah Mbak, bila ada rokok ilegal kami lakukan penindakan. Gitu. Ya. Silakan Bu Agni, mungkin mau Iya. menambahkan juga. Jadi untuk titik rawan ya itu kami memandang semua adalah Wilayah rawan. harus ditangani ya, harus ditangani. Jadi bisa jadi yang dianggap suatu daerah titik rawan, tapi sebaliknya di daerah lain itu justru malah meningkat. Nah itu yang juga selalu kita waspadai gitu, ya Mbak. Jadi tadi seperti di awal saya bilang, ternyata memang di kota pun juga sudah mulai meningkat ini ya. Mungkin daerah pemasarannya ada di kota, mungkin konsumennya banyak meningkat permintaan di kota, dan bukan tidak mungkin ya yang titik rawan tadi ya justru ada di daerah-daerah yang bukan menjadi target rawan semula gitu, bisa jadi. Jadi semua diatasi, semua diwaspadai gitu Mbak. Nah mungkin perlu disampaikan juga nih Bu, sanksi hukum nih ya bagi yang terlibat peredaran rokok ilegal. Biar mereka jerah nih. Oke, bisa kita sampaikan juga di sini. Silakan Bu Agni dan Bu Rini, silakan. Jadi seperti sudah diatur di Undang-Undang Cukai untuk pelanggaran terkait hal ini ya. Jadi rokok ilegal itu semuanya dikenakan sanksi pidana ya. Untuk misalnya rokok tanpa pita cukai minimal hukuman pidana 1 tahun, maksimal 5 tahun. Kemudian kalau yang pita cukai bekas maupun pita cukai palsu itu lebih lagi ya, maksimal 8 tahun, dan juga denda 2 kali sampai 10 kali nilai cukai. Ini tentunya sangat berat ya. Itu minimal itu pidana 1 tahun. Nah ini kami menghimbau ke masyarakat ya untuk menghindari dari rokok ilegal ini ya. Walaupun mungkin konsumen nanti kalau konsumen secara di undang-undang kan belum ada gitu ya. Namun bisa juga untuk konsumen nanti dimintain keterangan yang menjadi saksi. Tentunya kan juga jadi terlibat dan juga sangat merepotkan juga. Betul. Seperti itu. Ya, silakan Bu Agni mungkin mau menambahkan juga terkait dengan sanksi hukum ini bagi Ya, jadi rokok sanksi hukumnya ilegal. Ternyata kan nggak main-main, berat juga ini ya Bu berat. Agni. Jadi Ya. karena di sana ada sanksi pidana dan sanksi denda juga administrasi. Dendanya berlipat-lipat nih ya. Ya, jadi untuk rokok pita cukai palsu itu di pasal 55 ya. Undang-Undang Cukai nomor 39, rokok pita cukai bekas di pasal 55 huruf C, dan salah personalisasi dan salah peruntukan itu juga ada di pasal 58 dan pasal 29. Jadi kesemuanya itu mengandung sanksi di hukum pidana dan juga sanksi administrasi atau denda. Gitu. Nah, dan satu lagi Mbak, untuk yang menimbun itu juga ada sanksi hukumnya ya, jangan salah ya. Jadi saya kan tidak memproduksi, saya hanya menimbun, dan itu juga pun ada sanksi hukumnya gitu ya. Jadi harap berhati-hati juga dalam hal ini. Masyarakat jangan sampai tergiur oleh pihak-pihak yang menawarkan untuk melakukan transaksi jual beli atau distributor dari rokok ilegal ini gitu. Gak main-main dan berat nih ya. Jadi sebaiknya memang udah kita beralih aja nih ke produsen rokok legal. Ya. Pengurusan administrasi juga cepat, kemudian nggak ribet, dan yang pasti gratis ya. Nah, jadi segera ada datang ke kantor Bea Cukai Malang. Nah sekarang ini lagi marak nih Bu terkait dengan Bea Cukai Malang terkait dengan peredaran rokok ilegal. Nah ini juga ada yang penipuan nih yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ini lagi marak nih penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ini mungkin bisa dijelaskan Ibu, ada kejadian-kejadian seperti apa ini yang mengatasnamakan Bea Cukai? Ada laporan-laporan seperti apa ini dari warga yang sudah tertipu dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab? Silakan. Iya. Jadi memang saat ini banyak
terjadi ya, ada kasus penipuan mengatasnamakan bea cukai. Ini terakhir kami mendapat laporan, jadi warga Batu ini Mbak, warga Batu sudah terlanjur mentransfer 15 juta ya, karena disampaikan bahwa mendapat kiriman barang dari luar negeri, kemudian barangnya tertahan di bea cukai, kemudian untuk pengurusan meminta untuk mentransfer 15 juta, sudah mentransfer kemudian baru konfirmasi ke kami. Nah ini sangat sayang sekali gitu ya, jadi sebaiknya kalau sebelum transfer gitu konfirmasi ke kami terlebih dahulu. Untuk penipuan mengatasnamakan bea cukai sendiri ini banyak sekali modusnya, apalagi sekarang ya banyak penjualan online ini ya. Jadi misalnya masyarakat di penjualan online gitu ditawari barang dengan harga murah, kemudian kan tentunya masyarakat ini kan tertarik gitu ya karena harga murah. Ternyata setelah melakukan pembelian ini barangnya tidak kunjung sampai, kemudian dari penjualnya menelpon menyatakan bahwa barangnya tidak bisa dikirimkan karena ditahan bea cukai. Nah ini dari masyarakat mungkin perlu waspada ya, kalau misalnya belinya di Indonesia ya, di dalam negeri itu barang tidak ada kaitannya dengan bea cukai. Bea cukai kan barang ekspor impor gitu ya, kecuali kalau pembeliannya di luar negeri. Nah ini banyak juga yang pembeliannya di dalam negeri, di Jakarta, kemudian malah mungkin di Bandung gitu ya, itu disampaikan bahwa barangnya ditahan bea cukai. Nah itu tentu saja itu penipuan ya. Kemudian diminta untuk mentransfer uang ke rekening pribadi. Nah untuk bea cukai pungutan negara ini transfernya ke rekening kas negara, tidak ke rekening pribadi ya. Jadi masyarakat juga waspada ya, bila disampaikan seperti itu kemudian harus transfer ke rekening pribadi, ini tentunya udah menjurus ke ciri-ciri penipu gitu ya tadi ya. Kemudian biasanya disertai ancaman diburu-buru gitu ya, cepat transfer, nanti kalau misalnya tidak segera diurus barangnya akan nanti dilaporkan ke pihak berwajib kalau barang itu barang yang ilegal gitu, padahal mereka kan sudah beli secara legal gitu ya, seperti itu. Kemudian juga penipu ini menggunakan foto-foto pejabat bea cukai gitu ya. Kita kan lebih meyakinkan ya mungkin kan kita kalau buat foto profil itu gampang sekali ya. Kemudian penipu itu mengambil foto-foto yang di media online ya kan, kemudian memasang foto-foto itu di profilnya, jadi untuk lebih meyakinkan ya. Jadi ini modusnya banyak juga Mbak itu ya, dari pembelian online, kemudian lelang ya, kemudian juga misalnya modus romansa, jadi perkenalan lewat media online gitu ya, kemudian menyatakan akan mengirim barang-barang dari luar negeri itu, memberi hadiah ya. Nah mungkin sekali dua kali memang benar dikirim barang ya, kemudian selanjutnya dikirim lagi barangnya agak besar, agak banyak, kemudian dari harganya juga lebih tinggi gitu. Namun dari pengirim ini menyatakan nggak bisa sampai karena ditahan bea cukai dan harus mengirimkan sejumlah uang. Nah kasus yang terakhir yang dari laporan dari Batu itu seperti itu Mbak, sudah terlanjur mentransfer 15 juta. Nah ini sayang sekali, kemudian baru konfirmasi ke kami. Betul sekali. Jadi harus diwaspadai ya. Silakan Bu Agni. Iya, jadi kalau ada modus-modus yang demikian ya, kami sangat berharap dan menyarankan agar masyarakat tetap tenang ya. Tenang, jangan buru-buru mengambil sikap. Silahkan langsung WA layanan informasi kami di 0811 3777 876 ya, 0811 3777 876. Di sana silakan saja melakukan pengaduan bahwa Anda mendapatkan WA atau seperti apa.
Nah, buktinya apa? Nanti kami akan bantu menelusuri. Kalau memang itu barang kiriman, ya, tentunya pasti Bapak atau Ibu mempunyai nomor resi dari perusahaan jasa titipan. Nah, itu kemudian akan kami cek apakah barangnya betul-betul ada dan sampai di mana tahap penyelesaiannya. Kalau memang sedang ada di Bea Cukai, ya, itu nanti yang akan menginformasikan adalah petugas pos terkait ada pembebanan bea masuk impor atau pajak dalam rangka impor. Itu semua nanti PT Pos yang akan menginfokan kepada pemilik barang. Dan itu pun tidak harus transfer pada saat itu juga ke rekening tertentu, tidak, ya, karena biasanya nanti pembayarannya itu dilakukan di tempat, di lokasi rumah Bapak Ibu, disertai dengan ada barangnya dan langsung dilunasi pada saat itu. Gitu, jadi jangan terburu-buru, tetap tenang. Gitu. Ya, jadi Anda catat, mungkin bisa Anda simpan juga di kontak HP Anda, ya, nomor layanan dari Bea Cukai Malang sudah ada tertera di layar kaca kami, ya. Jadi silakan disimpan karena nomor ini sangat penting, ya. Termasuk juga Anda menjumpai peredaran rokok ilegal atau mungkin bertanya-tanya terkait dengan Bea Cukai itu seperti apa. Nah, ini bisa menghubungi kemana? Langsung saja datang ke kantor Bea Cukai Malang. Bisa. Untuk alamat ada tertera di layar kaca, dan yang pasti jangan lupa nomor WhatsApp ini yang harus dicatat dan disimpan, ya, Ibu. Ya, sewaktu-waktu kan kita tidak tahu kapan kita menjumpai hal-hal seperti itu, ya. Ya, jadi jangan ragu, Anda bisa segera lapor karena apa? Nah, Indonesia ini akan menjadi lebih baik bila kita semua saling kerjasama bahu-membahu, ya. Oke, terima kasih Bu Agni, Bu Rini sudah hadir di studio. Sama-sama. Mungkin sebelum berpisah saya mendengarkan terlebih dahulu ini mungkin pesan-pesan dari Bu Agni dulu. Boleh. Untuk pemirsa Batu TV yang Ya. ada di rumah. Silahkan. Ya, jadi legal itu mudah. Jadi masyarakat, apakah itu produsen, konsumen, atau penjual, distributor, ya, tetaplah bekerja secara legal, ya, karena legal itu mudah. Informasi apapun untuk memiliki izin, silahkan untuk menghubungi kami, ya, baik melalui WhatsApp layanan informasi sebagai informasi awal, ataupun langsung saja datang ke kantor kami di Jalan Surabaya nomor 2 Kota Malang. Pintu kami terbuka. Kami siap menerima Anda. Jam pelayanan kami 7.30, ya, sampai jam 17. Silakan. Oke, terima kasih Bu Agni. Terakhir dari Bu Rini, silakan Ibu. Ya, jadi kami tentunya, ya, menghimbau ke masyarakat semuanya untuk turut mendukung kami dalam memberantas rokok ilegal, ya. Jadi sebagai penjual ini tidak menjual rokok ilegal. Kemudian sebagai konsumen tidak mengkonsumsi rokok ilegal. Kemudian sebagai produsen ini tidak memproduksi rokok yang ilegal, hanya memproduksi rokok legal. Nah, kemudian dari masyarakat secara umum, ya, apabila mengetahui informasi tentang rokok ilegal, beritahukan ke kami, ya, seperti tadi sudah disebutkan Bu Agnita, bisa lewat nomor WA dan juga bisa datang langsung ke kantor kami. Terima kasih Bu Rini, terima kasih Bu Agni sudah hadir di studio, ya, sudah berbagi informasi juga, dan yang pasti tadi yang paling penting ini terkait dengan penipuan yang semakin marak, ya. Nah, Anda bisa melaporkan secara langsung dengan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca ini. Tentunya sukses untuk para narasumber kita. Semangat terus, ya Bu, ya, untuk memberantas gempur rokok ilegal. Ini Mbak. Oke, semangatnya. Ya, dan akhirnya sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam talk show pada hari ini, gempur rokok ilegal. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para narasumber kita tadi bisa menjadi wacana tambahan untuk Anda, terutama untuk warga Malang Raya. Mari kita bantu bahu-membahu menolong Bea Cukai dan juga stakeholder terkait tentunya untuk bersama-sama memberantas peredaran rokok ilegal untuk membuat wilayah Malang Raya menjadi lebih baik dan lebih maju lagi. Karena apa? Dana yang balik ke masyarakat ini juga hasilnya nanti akan dinikmati oleh masyarakat wilayah Malang Raya tentunya. Dan sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam talk show ini. Saya Sri mau undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian mau kaya, tapi produksi rokok polosan? Jangan ya, jangan. Kalian ingin hemat dengan beli rokok ilegal tanpa pita cukai? Jangan ya,
jangan. Sampeyan sepi badhe akeh, tekan dodolan rokok palsu. Jangan ya Ki ya, jangan. Kalian menemukan rokok ilegal di pasaran? Jangan. Laporkan ke kantor Bea Cukai terdekat atau melalui call center Bravo Bea Cukai 1500225. Ayo gempur rokok ilegal, merugikan pendapatan nasional. Kemasannya polosan, nggak ada pita cukainya, tidak jelas perusahaannya. Ayo gempur